Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu. Dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Untuk memahami gerak harmonik, kita dapat mengamati gerakan sebuah benda yang diletakkan pada lantai licin dan diikatkan pada sebuah pegas. Lihat gambar 1. Nah, ini gambar 1. Kita lihat di sini sebuah pegas. Kemudian diikatkan padanya sebuah benda. Dan disinilah dinamakan titik keseimbangan benda. Nanti bendanya ditarik, ya, maka pegas akan meregang. Kemudian ketika dilepas, apa yang terjadi? Ya, tentu dia akan tertarik oleh pegas benda ini. Ya, misalkan sampai batas ini, pegasnya tertekan, kemudian akan menekan balik benda ini untuk kembali ke keseimbangan, terus begitu seterusnya, sehingga terjadi yang namanya gerak bolak-balik. Nah, jadi di sini tadi gerak benda pada lantai licin, misalnya ini lantai licin dan terikat pada pegas. Untuk posisi normal ini A. Ya, jadi ini adalah titik keseimbangan. Jadi sebelum ditarik atau ditekan pegas ini, dia diam di sini tanpa ada gaya apapun. Ini posisi normal. Kemudian ditarik, nah, tergang nih posisi B, tergang, ditarik dan tertekan. Ketika dilepas, pegasnya tertekan. Nah, ini posisi C. Nah, gaya yang dilakukan pegas untuk mengembalikan benda pada posisi keseimbangan disebut gaya pemulih. Jadi kenapa benda itu bisa bergerak? Karena ada gaya pemulih. Ya, ketika ditarik pegasnya ada gaya pemulih. Simpangan ke kanan, gaya pemulih ke kiri. Simpangan pegas ke kiri, gaya pemulih ke kanan. Ya. Nah, besar gaya pemulih menurut Robert Hooke dirumuskan sebagai berikut. Fp gaya, ya, gaya satuannya apa? Newton. Nah, ini gaya. Nah, di sini ada khusus gaya pemulih, ya, atau gaya pegas. Itu persamaannya adalah min K kali X. K itu adalah konstanta pegas, K. Nah, nilai K konstanta pegas. Sedangkan X adalah ini simpangannya, ya, X terhadap posisi keseimbangan. Atau di sini X. Gitu, ya, X-nya berapa nih? Ya, itu simpangannya. Simpangan awalnya misalkan ditarik pertama kali itu simpangan X. Ya. Atau ketika didorong dari titik keseimbangan, ini adalah X juga. Nah, sehingga di sini ada tanda minus. Nah, jadi tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya pemulih, ya, Fp ini arahnya selalu berlawanan arah dengan simpangannya. Nah, Fp dengan X dengan simpangan itu selalu berlawanan arah. Ini jadi tanda itu ada berlawanan arah antara Fp dan X. Oke. Jika digabungkan persamaan di atas dengan hukum 2 Newton, ya, hukum 2 Newton, ingat kembali persamaannya, maka akan diperoleh suatu persamaan berikut. Nah, F, hukum 2 Newton itu rumusnya F sama dengan M kali A. Ya, ini kita tulis kembali sehingga persamaannya seperti ini. Fp-nya sudah berubah menjadi seperti hukum 2 Newton, M kali A sama dengan min Kx, sehingga A-nya adalah min K per M kali X. Dari persamaan ini terlihat bahwa percepatan berbanding lurus dan arahnya berlawanan dengan simpangan. Jadi A ini adalah percepatan, X adalah simpangan, ini berbanding lurus. Arah berlawanan itu lihat di sini ada tanda minus. Jadi A berlawanan dengan simpangan. Nah, hal ini yang merupakan karakteristik umum dari getaran harmonik. Dari persamaan ini juga terlihat bahwa A itu
itu berbanding lurus dengan simbol X. Kenapa pakai X? X itu apa? X adalah simpangan tadi. Kenapa ditulisnya X? Karena dia disimpangannya dalam sumbu X. Simpangan dalam sumbu X. Tapi jika pegas itu disimpangkan di sumbu Y, maka boleh aja ini kita ganti dengan Y, X ini. X kita ganti dengan Y. Nah, berarti disimpangkan terhadap sumbu Y. Ya, jadi kita nanti akan lebih banyak melihat yang kita gunakan atau yang kita gunakan itu percepatan berbanding lurus dengan simpangan terhadap sumbu Y.